Apa sih namanya kalau itu? Sorry banget nih gua. Mantap. Selamat datang di Warkop Mornight. Oke, kembali lagi bersama gue di PWM Podcast Warkop Mornight. Kali ini gue kedatangan tamu dari Universitas Nahdlatul Ulama ya, atau bisa disingkat jadi Unusia. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Oke. Sobat Warkop Mornight. Perkenalkan, nama gue Muhammad Iqbal Firdaus. Gue mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Gue ngambil jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gitu. Jadi lu udah berapa lama kuliah di sana? Kebetulan gue masih semester 1 dan ya nanti bakal semester 2 kan. Iya. Ya masih baru lah ya. Masih baru, tapi besok udah terakhir kan ya. Ya udah mau UAS. Bulan inilah. Ya. Kenapa lu milih di Unusia? Oke. Ya. Unusia yang seperti kita tahu Universitas Nahdlatul Ulama. Iya. Ya, jadi Universitas Nahdlatul Ulama itu mengambil nama Nahdlatul Ulamanya, Bang. Iya. Gitu. Jadi ya gua sebenarnya awalnya itu pengen yang di UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang tuh. Iya. Iya. Kan karena deket tuh dari sini. Ya, daerah Tangerang. Kalau Unusia di mana? Kalau Unusia itu di Matraman, Menteng. Jadi gue lumayan kalau ke sono. Kalau dari rumah lu ke sana berapa menit? Bukan menit lagi, Bang, jam. Iya. Ya. Berarti udah. Jadi jam 1 jam setengahan lah. Shit. Ya. Jauh juga dong. Iya. Makanya gue awalnya tuh pengen di UMT, tapi ya karena gue itulah Unusia, jadi namanya gue tertarik aja. Oh ya, berarti lu tertarik kalau itu Nahdlatul Ulama ya? Betul, ya, itu dari situ. Tapi bukan apa sih namanya kalau itu? Bukan lu nggak suka yang bukan, lain gitu? Ya, bukan nggak suka Muhammadiyah atau gitu. sejenisnya lah ya gitu. Oke, jadi lu di sana tuh kan pasti Nahdlatul Ulama nih ya. Pasti udah ketahuan banget kalau itu pasti di dalam itu kebanyakan Islam gitu ya. Betul. Nah, dan kebanyakan juga pasti pendidikan gitu. Alasan lu kenapa lu milih pendidikan? Tapi enggak, sebelumnya ada nggak yang lain di sana gitu? Oke, banyak ya. Jadi ada fakultas teknik juga ada. Oh, ada. Ya gitu-gitu ya. Ya, selayaknya universitas lah ya. Oh, oke. Fakultas hukum juga ada, kemudian ya yang lain. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa alasan gua buat ngambil pendidikan gitu, mungkin awalnya itu gua itu mungkin orang-orang itu pengen mencoba hal yang baru ya kan. Jadi sekolah SMP, SMA, terus kemudian universitas, jadi mahasiswa, dia pengen cari apa sih yang baru yang belum gua ketahui gitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan gue sendiri nih, gue pengen mengembangkan apa yang udah lu pelajari, udah punya, apa yang gue pengetahui, apa yang gue udah ketahui, kemudian gue kembangkan lagi. Dan ternyata ya memang banyak yang belum gue ketahui. Berarti kita belajar ternyata tuh kayak masih dasarnya. Nah, betul. Disclaimer dulu, ini gue satu sekolahan juga sebelumnya sama dia ya. Cuman adik kelas gitu. Kalau gue kan sengaja gue ngambil di luar dari background kita lah gitu. Jadi gue dulu pendidikan, sekarang gue ngambilnya malah bahasanya ya broadcasting lah, antara jurnalistik gitu. Gue sengaja gue ngambil itu karena gue awalnya itu sebenarnya gue sorry banget nih, gue bukan gue gimana ya. Gue orangnya gampang bosenan gitu. Gue bukannya kalau gue kata orang, lu kalau nuntut ilmu tuh nggak boleh bosen gitu. Ya kan namanya manusia ya, pasti ada rasa bosennya gitu. Nah, gue bosen bukan nuntut ilmunya, melainkan nuntut ilmu yang ya masih di situ aja gitu.
bukan berarti gua nggak mau belajar agama ya gitu. Pasti belajar gua agama pasti, soalnya gua masih suka ikut ngaji kan. Iya, Ya gua makanya gua pengen nyari pengalaman baru lah. Sama ya gua sering ngeliat abang gua kerjanya tuh menurut yang gua suka gitu. Makanya gua pengen lah gitu. Ini kan gua ngambil jurusan ini karena abang gua. Oke. Ya emang banyak banget orang-orang yang ngambil jurusan itu karena kan emang kalau misalkan itu nanti jadi keberatan gitu kan, Bang. Benar. Ya kan kalau misalkan jadi semester 1 nih, oke lah. Nanti belum tentu kan semester selanjutnya bakal itu nanti bakal jadi keberatan kan Iya, gitu kalau misalkan ngambil itu. Nah, jadi basic gue emang pendidikan, ya banyak yang pokoknya udah ada lah kemampuan gue gitu. Iya. Kemudian juga gue ada kemampuan dari keseniannya, Bang. Kesenian. Jadi pendidikan sama kesenian awalnya. Oke. Ya pendidikan gue ada emang dari situ ya, gue ngambil dari pendidikan agama Islam. Kalau enggak gue ngambil kesenian. Nah, gue cari kesenian nih, ternyata mahal. Jadi itu Emang gitu ya, kayaknya kita kalau mau nuntut ilmu aja harus mahal gitu. iya sih emang. Tapi pasti ada balasan lah ya. Betul. Ya. Tapi di situ juga lu pengen ngambil kesenian di Indonesia juga. Di ini Universitas Kesenian Jakarta, apa sih namanya? UKJ kalau nggak salah ya. Oh, di UKJ. Jakarta ya? Jakarta ya. Gue juga tadi niatnya juga pengen gua kuliah di tempat yang wow gitulah, yang mewah gitu, kayak di UI di Gajah Mada gitu. Tadi gue juga udah disuruh sama bapak gue bilang disuruh daftar di Gajah Mada. Kata gue Gajah Mada jauh. Iya kayak gitu. Soalnya bapak gue lulusan UI. Iya. Cuman sampai D3 doang, nggak sampai Oh, iya. 1 ya. Jadi gue kayak kalau soal pendidikan tuh bapak gue harus nomor 1 gitu. Oke. Buat Iya, anak-anaknya tuh harus nomor 1. iya, emang benar sih. Kayak gitu. Orang tua itu emang ya walaupun kayak begini, Bang. Orang tua itu nyuruh kita buat pendidikan lah, rajin lah. Iya. Di sisi lain kita juga membutuhkan kebutuhan kita. Benar. Jadi gimana sih nih? Iya, Bingung benar, juga benar, kan kadang benar. gitu. Jadi kebutuhan kita juga butuh, tapi disuruh fokusnya belajar. Nah, iya. Gue kan tadinya juga gitu gua kan sekarang ngambil kelas reguler ya. Nah, gue tuh pengen ngambil kelasnya karyawan. Iya. Soalnya gue pengen sekalian belajar kerja gitu. Oke. Nah, ternyata gue nggak dibolehin sama bapak gue buat ngambil kelas karyawan. Buat fokus aja kuliah gitu. Kalau udah kenal duit katanya udah susah gitu. Ya udah, gue nurut aja kan kata bapak gue. Dan sampai sekarang udah alhamdulillah semester 7. Yes. Ya semoga aja lulus cepat gitu. Amin. Jangan sampai di atas semester 10 lah, ya Allah. Ini aja kayaknya gue udah ngitung-ngitung, wah gue bakalan lulus semester 9. Kayaknya udah ya Allah banget gitu. Nggak bisa bareng-bareng temen gue. Gua aja semester 1 kadang gua ngelihat scroll di IG, di TikTok gitu. Yang apa sih? Nggak apa-apa selesai. Nggak apa-apa nangis, yang penting selesai gitu-gitu. Kata gua, aduh, ini gua baru semester 1 masa kayak gitu sih, nyampe kayak begitu nantinya semester selanjutnya. Jangan, intinya mah lu harus rajin dulu lah gitu. Gitu. Oke, untuk ini. Ada kan kalau di sana lu ngambil kelas apa sih? Karyawan. Kelas karyawan. Oh, berarti lu sampingannya kerja dong. Nah, gini. Jadi itu sebenarnya gua itu pengen kerja ya. Iya. Sekarang juga masih mau cari-cari kerja lah ya, sambil cari kerja. Jadi gue juga sambil ngajar sekarang. Ngajar Iya. di SD, SMP Kelas non formal, Bang. Kelas non formal itu artinya ya les. Les gitu. ya. Oke. Jadi di luar sekolah. Oh, Gitu. iya. Lu ngajar udah berapa anak yang lu ajar? Kalau jadi gue ngajar itu dua kali. Dalam seminggu apa dalam sehari? Jadi gini, dalam sehari gue ngajar 2 kali. Oke. Dalam seminggu ngajar Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Iya, dalam seharinya itu gue ngajar 2 kali. Pertama kelas sore itu dari setengah 4 sampai sebelum maghrib setengah 6 lah ya. Iya. Nah ya, habis itu lanjut lagi nanti kelas malam, tapi beda murid. Beda murid, oke. Iya, kelas malam itu dimulai dari jam 7-an, setengah 7 lah. Iya. Ya,
Udah selesai, pokoknya udah selesai sholat maghrib sampai jam 9. Sampai jam 9. Itu yang lu ajar itu perkiraan anak SD, Anak SMP, SD, Bang. SD rata-rata Iya, SD semua tuh. SD. Oke. Yang lu ajar itu tentang apa? Apa Ya, gitu. agama apa yang dipelajarin di SD-nya dia juga gitu. Oke. Jadi gua ngajar kalau hari Senin itu gua ngajar tentang matematika. Kemudian gua udah jadwalin sendiri, tapi memang nggak ada eh, pemberatan dari yang punya itu rumah iya. sekolah itu. Iya, iya. Jadi gue yang bikin apa yang mau gue pelajarin, terus gue sampein ke murid gue langsung. Oke. Gitu. Jadi hari Senin itu matematika, hari Selasa bahasa Inggris, kemudian hari Rabunya bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Masih kecil jadi bahasa Arab. Arab dong. Wah, Ayo. gue belajar bahasa Arab kelas 1 SMP. Bang, ya sekarang itu banyak banyak orang tua ngeluh anaknya itu susah bahasa Arab, Bang. Karena sekarang itu banyak yang udah pelajarin bahasa Arab, Bang. Kalau nggak tahu. Jadi MI itu banyak, Bang. Maksudnya MI itu emang udah belajar bahasa Arab. dari SD. Iya, Wah, gitu. gue baru tahu sih. Baru tahu. Iya, soalnya gue kan SD-nya negeri ya gitu. Iya. Kayak hazi itu udah dipelajarin, Bang, Udah, di SD. Terus itu gue baru belajar ke 1 SMP. Jadi kayak gitu. Jadi orang tua ya kan, orang tua kan pelajarannya udah dulu banget ya. Iya, iya. Ya, udah jauh lah ya. Gitu. Ya mereka mungkin masih bisa paham bahasa Inggris anak SD gitu-gitu. Benar. Nah, tapi bahasa Arab ini memang enggak diketahui sama orang tua kan, masih banyak orang tua yang belum paham bahasa Arab, bahkan dasarnya aja belum tahu gitu kan. Benar. Nah, itu dia. Soalnya kan bahasa Arab mau nggak mau ya, kalau kita punya rezeki mah pasti kita bakal kepake nih bahasa Arab. Soalnya kan haji kan wajib ya bagi yang mampu. Iya. Pasti bakal kepake gitu bahasa Arab ini dibanding bahasa Inggris juga kepake sih ya. Soalnya Iya. dunia kerja pasti ada aja gitu. Bahasa internasional juga kan. Iya. Cuman ya gimana ya, kalau kita kan lulusan pondok dikit ya gitu. Ibarat kata mah masih bahasa Arab 70%, bahasa Inggris 40% gitu. Iya, gitu. Yang nyukanya gitu. Iya. Kalau gua kan tipikal orang gak suka bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris gua ngulang nih di kampus gua. Lo ada bahasa Inggris gua nggak ada. Ada gua namanya itu tapi bukan belajar tentang bahasa Inggrisnya ya. Iya. Belajar gimana kita nerapin bahasa Inggris di dunia broadcast gitu. Oh, gitu. Iya. Oh iya sih, membuat kasih. Iya, gitu makanya ya. kayaknya wajib banget nih bahasa Inggris. Gue juga nggak tahu nih, baru ada di semester 6. Oh, awalnya nggak ada. Awalnya ada semester 1. Iya. Semester 2, 3, 4, 5 itu nggak ada. Oke. Nah, tiba-tiba ada lagi nih semester 6. Ya udah, kata gue kan, gue kaget kan ya, soalnya pas lagi bahasa Inggris semester 1 gue hitungannya lewat jalur hoki. Kenapa gue bisa lolos gitu? Soalnya dosen gue satu dia udah tua gitu, jadi buat ngajar ya udah seadanya aja gitu. Oh, gitu. Jadi nggak terlalu merhatiin muridnya. Ya. Dan dua juga apa ya, ibarat kata ya, ulangannya juga UAS UTS-nya itu kayak jadi cuman ibarat kata cuman dengerin dia ngomong doang. Oh, Nggak ada, kayak gitu. ini. Kayak ngaji kuping. Iya. Ya gitu-gitu. Iya, jadi nggak ada sama sekali UAS gitu. UTS ada. UTS ada. Cuman masih pilihan ganda. Oh gitu. Iya. Anjir, enak banget. Iya. Soalnya ya dosen gua kan udah kemakan umur. Mungkin. Dosen gue pernah bilang kayak gini, Bang. Di Indonesia ini memang banyak memang membutuhkan orang-orang yang bisa benar-benar bahasa Arab. Jadi kayak gini, Bang. Kalau kita di pondok dulu, kita belajar bahasa Arab itu dari tamrin, lugo, terus nahu, sorab. Nah, kemudian gue masuk ke lingkup mahasiswa, ternyata wah masih banyak banget, Bang. Itu masih dalam lagi. Jadi kita memperdalam bahasa Arab, Bang. Oh, oke. Jadi apa yang kita ketahui itu masih baru dasarnya, Dasar doang masih ya. ngambang. Iya. Belum Bukan, kita dalamnya belum nih. masih cover Iya, lah. iya, iya, itu masih banyak banget. Nah, kemudian dosen gue itu emang orang yang berpengalaman. Jadi beliau itu pernah jadi gimana sih, Kak, kalau orang ngomong bahasa Arab nih, tapi tokoh ya.
tokoh tokoh. orang ngomong bahasa Indonesia kemudian kita langsung translate. Iya. Jadi ngomong sedikit-sedikit langsung translate Oke, gitu. iya. Gitu-gitu. Oh, dia Nah. berarti kata mah kayak ini ya. Kayak Habib-habib dari luar yang Nah, ya dakwah gitu. di sini. Nah, ya gitu. benar. Nah, beliau itu pernah menerjemahkan pidatonya wakil presiden Siapa? Maruf Amin. Maruf Amin. Maruf Kiai Maruf Amin. di Kurang tahu sih di mananya, tapi memang beliau pernah. 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 Wah, itu keren berarti. Sumpah. Gue sebenarnya ada ya, gue kepengen ya, gue bisa gitu bahasa Arab gitu. Soalnya emang dulu gue cita-cita gue aja dulu, gue pernah bilang ke dosen gue, harapan gue pengen keliling dunia yang mayoritasnya itu pakai bahasa Arab gitu. Oke. Jadi gue pengen, Oh, Timur Tengah. iya, Gitu ya. gue pengen gitu ngomong pakai bahasa Arab gitu. Tapi Tapi gue nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata emang banyak banget bang yang gua belum pelajari dari bahasa Arab itu memang jauh. Ya emang kita masih pelajari covernya. Kemudian juga kita waktu di pondok itu masih ngaji kuping juga kadang-kadang. Iya, benar-benar. Kalau ngaji kuping kan kalau misalkan mualim ngejelasin kita ngawang Iya, kemana-mana. iya. Kadang juga kita Kadang kalau tidur. ya iya benar. Kalau fokus lagi fokus iya Iya. fokus. Kalau lagi nggak fokus mah ya udah ngawang. Awam macam mana ya. Iya. Nah, Intinya mah hadir. nah ya gitu. Nah kalau di kampus lingkup mahasiswa kemudian kita bukan belajar ini bang, bukan belajar ngaji kuping. Jadi kita ini dipaksa untuk diskusi. Oke. Jadi ya bagaimanapun kita harus gimana sih bahasa Arab ini Biar cara kepake ya, biar pakai. Tapi lu selama ini kan baru semester 1 Iya. ya. Gua nggak tahu nih lu. Tapi gua mau nanya aja, udah ada dapetin dosen yang kurang enak gak? Gini bang. Jujur-jujuran aja nih Bang, gua soalnya Ada bang. Aduh, enak banget. Jadi gue itu sebenarnya orangnya itu bang ya, gue itu paling nggak suka banget diatur iya, oke. gitu. Jadi gue nggak suka banget orang ngatur gue gitu. Jadi gue bukan gue maunya seenaknya gitu, Iya, iya. tapi gue emang nggak suka diatur Eh, gitu. Kayak misalkan harus inilah, harus itulah gitu. tapi kalau lu kan kalau ke kampus harus formal ya? Enggak sih, Pakai enggak. kemeja gitu. Enggak. Emang ada universitas yang mewajibkan kayak pakai almet gitu. Iya. Kalau di universitas gua nggak ada gitu. Pakai gini aja nggak apa-apa gitu. Kalau kayak gini nggak ada, nggak kayak gini. Tapi ada Dari fakultas lain ya? bukan ada ininya apa? Ukuran kita pakai bajunya bagaimana iya, gitu. iya. Soalnya kan Nah. pendidikan ya. Betul. Iya. Jadi itu minimal itu pakai kaos yang berkerah itu masih boleh bang. Oh iya, iya. Ya kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kan hoodie kayak gini kayaknya enggak sih. Iya. Soalnya kalau Jadi tongkrongan banget ini begini nih. Iya. Soalnya kalau gua boleh. Oh boleh kayak gini, Boleh, baju iya. gini nih. Iya, cuman ada beberapa dosen yang kalau mau apa sih namanya? Pakai kaos doang gitu. Minimal lapisin pakai hoodie lah gitu. Oke, ya Jadi gitu. enggak blong kaos gitu. Cuman kalau fakultas lain ada apa jurusan lain tuh pasti kayak ekonomi itu abang kelas gua Arif tuh dia wajib dia pakai ini kemeja. Pokoknya ibarat kata kayak kerja di bank lah gitu. Oh formal. Iya harus formal gitu. Kalau gua mah enggak, kalau gua lu mau pakai kaos doang juga dosen ada beberapa yang bodo amat, yang penting halo datang hadir gitu. Ya itu bang. Jadi ada dosen. Gue ini kan masih semester 1. Iya. Tapi penelitian bang, gue herannya. Gua penelitian aja baru semester 5. Ya. Gue terjun masyarakat nih semester 1. Gile udah Keren ya, ini keren banget, ya. iya. Udah kayak semester terakhir lu. Makanya gue juga bingung gitu. Iya. Aduh, ya tapi Tapi itu dosen lu doang apa yang lain juga kelas lain gitu? kayaknya sih yang lain juga itu sih. Tapi emang gini, gue yang gue tahu dari kakak-kakak kelas gue yang lebih dulu ya semester lebih yang udah tinggi. Memang beliau itu orangnya itu perfect orangnya. Jadi orangnya tuh harus kayak bikin makalah itu nggak boleh ada yang salah, terus nggak boleh ada yang kopas gitu-gitu. Kalau misalkan ada ya udah nanti itu ditolak bang, emang ditolak gitu. Nah terus juga karena gue penelitian kemarin, alhamdulillahnya gue langsung diterima.
gitu. Berarti lu nggak salah dong ya meneliti Iya. warkop Iya, ini. iya. Kebetulan gua neliti warkop nih. The best ya. The best ya, walaupun makanannya cuma gini-ginian doang ya. Keren. Mungkin gini Bang, pemikiran dosennya itu ada penelitian itu nggak harus yang Udah wah gitu ya. udah wah Ya, gitu, ya, nggak harus yang wah. Ya. Yang penting itu terperinci, terstruktur Benar, gitu. benar. Ya walaupun warkop ini masih dibilang ngerintis, Iya, ya kan, iya, benar. ngerintis, tapi alhamdulillahnya yang kita dapat dari sini itu terstruktur, ya banyak yang udah kita ketahui dan kita paparkan semuanya di makalah. Jadi the best. Oke, mungkin pertanyaan nggak tahu, pertanyaan mungkin terakhir ya. Lu ada ngikut ini nggak? Ngikut organisasi? Organisasi, Iya, pengennya sih Bang. pengen ya. Iya, karena gua itu mengharapkan kan kalau organisasi itu kan pasti ada bukti kalau kita udah pernah organisasi. Oh, iya, benar, Nah, benar. itu bukti itu bisa mempermudah kita mendapatkan kerja. Oh ya, benar-benar. Gitu. Soalnya gue nih mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi Cakep itu juga sama gua Bang. tapi setelah gue tahu gitu ya, ternyata yang banyak ikut kayak gitu lebih dapat banyak pengalaman. Iya, betul. Lebih banyak dicari orang Iya. gitu. Kayaknya gue nyesel gitu jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, iya, Makanya makanya menurut gue lu sebelum terlambat nih, masih semester 1, lu kan masih bisa ikut lah gitu. Kalau udah semester kayak gue nih, udah sibuk ngurus ya apa belas segala macem, gue nah, juga. sebenarnya yang gue takutin itu sih Bang. Gue bisa ngelihat dari semester 1 ini gue parah nih tugasnya. Udah. Iya. Nah, terus kalau misalkan gua organisasi ini gimana lagi nih? Iya, betul. Pasti lebih lagi nih, gitu. Dia juga ini masih semester 1 kan, masih dibilangnya masih pemulaan. Iya, Pemulaan aja begini. Apalagi ntar Gitu, ya. Iya. makanya. Oke, untuk Gitu. kata penutup, ada nggak kata-kata di luar sana untuk orang-orang dari mahasiswa tarbiyah, mahasiswa pendidikan? Pendidikan agama Islam gitu. Iya. Kalau dari gua sih apa ya, enggak ada. Nggak ada. Kalau kemarin mahasiswa banyak loh, si Day aja ngasih inian dia bagus menurut gua. Dia tuh ngambil jurusan kan hukum, dia ngasih kata-kata tuh. Setidaknya kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu hukum, jangan hakim sendiri. Dan kalau emang kita nggak tahu hukum, minimal ya cari tahu biar kita tuh nggak terlalu buta hukum. Oke, gitu sih ya. Nah, kalau dari gue sendiri, karena gue pendidikan ya mungkin ada beberapa pelajaran yang kita anggap remeh, ya. Tapi walaupun bagaimanapun, nantinya pasti ilmu itu bakal kepake. Contoh nih ya. Ya. Contoh, ilmu masak nih. Nah, kalau misalkan masak itu kan kayak ibu-ibu terbilangnya kayak apa sih lu masuk apa sih, misalkan ada yang bilang apa sih lu belajar masak gitu. Kita juga punya istri gitu ya. Kita punya istri Iya, gitu. iya. Nah, sebenarnya itu bahkan ada juga kan jurusan yang koki gitu. Iya, benar. Nah, itu pasti bakal kepake, Bang. Mungkin itu saja isi pembicaraan dari podcast ini. Semoga ada maknanya ya, semoga ada amin. isinya, semoga bisa diterapkan, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time dan selamat jalan.